Selamat pagi, Kak. Pagi. Selamat bergabung di kegiatan Sekolah Kadar Lewu Harati. Iya, iya. Teman-teman, saya ingin memperkenalkan tentang siapa sih pemateri kita pada hari ini. Oke, saya perkenalkan bahwa kita hari ini mendatangkan seorang pemateri yang sangat luar biasa, yang bisa dikatakan sudah senior lah sebagai jurnalis di jurnalis Kompas yang sudah bekerja selama 25 tahun. Luar biasa sekali ya. Saya rasa pengalamannya sangat banyak sekali dari Kakak, dan oleh karena itu kami anak-anak muda dari Kalimantan Tengah sangat membutuhkan bimbingan dari Kakak mengenai bagaimana sih strategi menulis di media itu yang baik dan benarnya gitu. Oke, saya tadi sempat browsing tentang salah satu penghargaan yang diraih oleh pemateri kita hari ini, yaitu meraih penghargaan Hasan Wirajuda Perlindungan WNI Award 2020. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk pemateri kita hari ini, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, saya rasa langsung saja, Kak, untuk menyampaikan materinya. Karena jujur saya sendiri sangat penasaran sekali bagaimana sih strategi menulis di media itu. Silakan, Kak. Oke, saya lagi setting ini sebentar saya. Sorry, saya agak kurang nyaman. Minggu lalu saya habis vaksin kedua dan nggak tahu nih faktor U kali juga. Sebentar nih, saya lagi mau setting. Ini kenapa saya nggak bisa gedein apa ya? Wait, saya gedein dulu ininya. Kenapa saya nggak bisa gedein? Bentar dulu. Ini bisa aku gedein. Aku stop dulu ya. Oke. Selamat pagi. Shalom untuk semuanya. Kenalkan, tadi saya sudah dikenalkan nama saya. Saya lupa mengirimkan CV saya ya. Nama saya Sonya. Lengkapnya nama saya Sonya Helen Sinombor. Mohon maaf, wajah saya agak kelihatan baru bangun. Emang iya, karena ada gangguan dalam masalah tidur dengan saya gitu ya. Saya biasanya tidur di atas jam 1 malam. Semenjak divaksin, vaksin itu membuat saya harus tidur cepat. Jadi kalau ada yang mau ikut vaksin, ingat-ingat ya, itu akan mengubah ritme tidur gitu. Saya udah 25 tahun jadi wartawan, tidur saya itu nggak pernah di bawah jam 12. Dan tiba-tiba saya kena vaksin ini. Vaksin itu mengubah tubuh kita, dan saya sungguh terganggu gitu. Saya dibuat tidur terus gitu ya, mungkin karena kelamaan nggak pernah istirahat gitu ya. Itu masalah saya gitu ya. Jadi saya asli dari Manado, tapi saya pernah ke Kalimantan Tengah ya. Iya, betul. Kalimantan Tengah itu ibu kotanya apa? Palangkaraya. Palangkaraya. Oke, berarti saya pernah ke sana. Terakhir saya ketemu dengan teman wartawan di Kompas dulu, namanya Bang Afridal Jinu dulu gitu ya. Salam dari beliau, Kak. Ya, Mas Aji. Nah, saya manggilnya Mas Aji gitu ya. Jadi saya sekolahnya bukan sekolah jurnalistik ya, jangan salah paham gitu ya. Saya sekolahnya Fakultas Hukum, saya sarjana hukum tahun 9. Angkatan saya kuliah 91, banyak yang belum lahir kali ya. Saya kuliah tahun 91, saya lulus 96 awal, langsung ada teman saya menggoda saya. Waktu itu saya kebetulan ketua GMKI cabang Manado. Nah, waktu itu saya digoda oleh teman saya untuk mari kita mendaftar di harian terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Saya bilang, waduh, saya ini bukan basic wartawan nih. Saya mau jadi lawyer nih. Terus nggak apa-apa, coba aja challenge, karena nggak semua orang bisa lulus masuk di media ini. Nah, tapi saya bilang saya nggak punya background. Terus terang saya nggak punya background sebagai wartawan gitu ya. Saya ini mau jadi
aparat lah, kira aparat penegak hukum gitu, APH gitu ya. Di mami papi saya itu menyekolahkan saya di situ gitu loh. Tapi teman saya bilang, kamu nggak tahu ya, itu susah banget tuh lolos di situ untuk jadi itu. Terus saya kemudian saya challenge gitu. Oke, saya ikut tes itu gitu ya. Dan ternyata lulus, puji Tuhan gitu ya. Saya nggak nyangka juga gitu, nggak punya background, pokoknya background aktivis doang gitu, aktivis kampus dan aktivis ini gerakan gitu ya. Nah, lalu kemudian ternyata saya lulus gitu. 25 tahun yang lalu, 96, saya masuk mengambil peluang itu untuk menjadi jurnalis. Saya meninggalkan impian saya menjadi orang yang berkecimpung di bidang hukum gitu ya. Di pikiran saya menjadi orang hukum itu luar biasa kan. Bayangkan bisa membela orang-orang yang tertindas kalau kita benar-benar di jalur itu ya. Tapi saya kemudian bersyukur ya, ini saya agak loncat-loncat tentang diri saya supaya teman-teman bisa kenal. Saya kemudian entah kenapa COVID kemarin 2020, saya kembali ke jalan saya. Saya 2020 kemarin saya mulai sekolah lagi magister hukum. Setelah saya 25 tahun meninggalkan hukum, tapi ada kebutuhan lain yang saya butuhkan sebagai jurnalis setelah saya 25 tahun menjadi wartawan. 25 tahun saya menjadi wartawan di Harian Kompas, saya ditugaskan di berbagai daerah, tapi bukan kembali ke Sulawesi. Saya justru ditugaskan di daerah di Jawa. Jadi umur saya sekarang saya 49 gitu, berarti lebih dari separuh umur saya sudah tinggal di Jawa, dan saya sudah berKTP Jawa juga, itu masalahnya. 25 tahun berkecimpung di dunia jurnalistik, saya ditugaskan di beberapa daerah di Jawa, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dan DIY, dan Jakarta tentu saja berarti itu. Sepanjang saya menjadi wartawan, paling tidak saya sudah keliling seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke saya sudah keliling gitu. 34 provinsi ya kira-kira ya sekarang, bahkan daerah-daerah terpencil saya sudah, pulau-pulau juga sudah saya kunjungi selama 25 tahun jadi wartawan. Dan puji Tuhannya lagi, selama saya 25 tahun jadi wartawan, paling tidak saya sudah keliling dunia. Hampir 50 negara sudah saya jalani. Dari negara besar sampai negara kecil, bahkan negara, saya ingat tuh ada yang hanya di impian saya untuk ke sana, Mongolia. Katanya sih Mongolia mirip-mirip wajah kita gitu ya. Ternyata iya beneran. Saya ketemu orang Mongolia sama kayak orang Manado gitu ya. Persis. Bahkan ketika saya di Mongolia, saya nggak dipakai bahasa Inggris loh. Saya disapa dengan bahasa Mongolia, dikira saya orang Mongolia juga. Ternyata saya foto sama warga setempat, mirip emang saya dengan Mongolia gitu ya. Itu kekayaan ya ternyata gitu ya. Kalau di Amerika mah jauh, Londo gitu ya. Saya cuma separohnya gitu. Apalagi ke Jerman gitu. Saya waktu ke Jerman tuh stres banget gitu ya. Saya pernah datang ke Jerman gitu ya untuk liputannya bahkan jauh dari ini. Coba kalian bayangin, saya liputannya kesehatan. Yang saya mau pelajari itu belajar tentang kardiovaskular, belajar tentang jantung, bagian terkecil di dalam. Waduh, itu bikin saya agak-agak, itu sekitar mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu ketika awal saya jadi wartawan. Saya pernah tersesat di sebuah kota di Jerman gitu ya. Dan itu musim dingin. Kemudian saya stres karena saya ketemu orangnya tinggi-tinggi banget. Lalu saya semeter kotor. Coba kalian bisa bayangkan, saya grogi banget gitu ya. Mau bertanya alamat aja, sir, dia lihatnya ke bawah terus sama saya lihatnya setengah mati gitu ya. Tapi itu tidak akan saya dapatkan kisah itu. Saya pernah keliling dari Amerika ke Kanada, jalan darat, kemudian saya masih ingat nggak, masih kecil. Saya kalau dulu di gereja saya pernah dapat ilustrasi tentang Niagara gitu ya. Air terjun Niagara. Pernah, mungkin ada yang tahu gitu ya. Saya pernah gitu dapat cerita tentang bagaimana ada orang melewati air terjun Niagara gitu. Dan saya datangi gitu Niagara itu, baik di site-nya Amerika maupun di sisinya Kanada. Niagara itu ada di dua, dia persis berada di dua negara, antara Amerika dengan Kanada. Dan saya datang ke situ. Oh God,
Tahu nggak, saya mau nangis gitu ya. Saya pikir gini, kalau saya nggak jadi wartawan, mungkin saya nggak datang ke sini kali ya. Mungkin saja saya jadi lawyer. Tapi kalau lawyer yang lawyer sekarang itu kan, kalau kita lihat lawyer jadi kaya karena mungkin dia pegang kasus yang agak-agak gitu ya. Ya jangan tersinggung ya kalau punya orang tua lawyer gitu ya. Tapi saya lawyer, apa saya punya duit sebanyak itu ya? Kalau saya lawyer yang jujur dan baik gitu ya, mungkin saya nggak bisa kumpul sebanyak itu untuk datang ke Niagara gitu ya. Kira-kira itu. Nah, poin yang saya mau katakan kepada teman-teman bahwa menjadi wartawan itu punya banyak pengalaman, punya banyak experience dalam hidup yang akan kita jalani. Jadi kalau ada orang yang meremehkan, ada orang yang memandang rendah profesi jurnalis, saya kok agak-agak sedih gitu ya. 25 tahun saya menjalani profesi ini. Mungkin bagi orang yang, ya Kak Sonya sih, tapi kalau wartawan di daerah nggak kayak gitu Kak. Pasti ada yang mau tanya gitu, pasti ada yang mau protes gitu ke saya. Iya, tapi saya mau katakan, ketika seseorang mengambil profesi jurnalis, itu pilihannya yang mulia menurut saya. Kira-kira salah satu dari pilihan kalau dia menjadi hamba Tuhan atau dia menjadi tokoh agama, kira-kira apa ya? Kalau itu mau menjadi apa? Dia mau menjadi pendeta, dia mau menjadi ustadz, dia mau menjadi romo, dia mau menjadi tokoh-tokoh orang yang mendedikasikan. Itu kan pilihan yang nggak mudah gitu ya. Itu persis sebenarnya seperti wartawan. Bukan menjadi orang yang banyak duit, bukan menjadi orang yang banyak punya kekuasaan, bukan. Tetapi justru kita berada di balik situ. Lewat informasi, publikasi berita yang kita tulis, kita buat, kita produksi, di situ esensinya. Kita akan hadir memberikan perubahan. Maka kalau saya sekarang diberikan tugas untuk bagaimana menulis di media, ini menarik teman-teman. Di zaman sekarang dengan teknologi informasi yang sangat luar biasa dahsyatnya. Teman-teman di Kalimantan tuh harus ambil ruang itu. Lalu ada yang bilang gini, nggak mungkin lah Kak Sonya, kita kan daerah. Apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman wartawan daerah selalu saya belakangan ini 5 tahun terakhir ini melatih banyak wartawan daerah. Yang terakhir nih saya baru melatih tadi Datri bilang saya dapat Hasan Wirayuda Award. Iya. Saya puji Tuhan, akhir tahun lalu saya dapat Hasan Wirayuda Award dari Kementerian Luar Negeri. Teman-teman mau tahu kenapa saya dapat Hasan Wirayuda Award? Karena tulisan saya tentang trafficking. Tentang tindak pidana perdagangan orang yang menyasar perempuan dan anak-anak. Yang itu terjadi di Kalimantan. Di Kalimantan, paling banyak di Kalimantan Barat. Yaitu lewat praktek pengantin pesanan. Ada banyak perempuan-perempuan dan anak-anak perempuan di Kalimantan yang ditipu, dijodohin dengan orang Cina dan Taiwan, katanya mau jadi bahagia, tapi di sana mereka dieksploitasi, bahkan mengalami berbagai kekerasan fisik, seksual, maupun ekonomi. Pulang-pulang mereka bukan jadi bahagia, puran-puran penyok, kira-kira gitu ya. Pulang-pulang nggak dapat apa-apa, tubuh sudah hancur. Dan saya menulis itu. Orang-orang Kalimantan Barat mungkin nggak paham bahwa ada pelanggaran HAM di sana. Kemudian saya tulis itu. Itu saya mendapat kemudian Hasan. Saya nggak bermimpi untuk dapat award, enggak. Di kepala saya sebagai jurnalis adalah saya ingin mengangkat peristiwa itu. Supaya orang-orang yang mungkin tidak mendapat keadilan, itu akan dapat perhatian setidaknya. Syukur-syukur ditolong, kemudian dicegah supaya tidak banyak korban. Itu esensinya menjadi jurnalis. Menjadi penulis, menjadi pemberita, pembawa berita, pewarta berita. Itu bukan cuma sekedar memindahkan sebuah informasi lewat platform. Catat baik-baik. Saya belum masuk ke materi inti. Saya masih masuk poinnya. Menjadi penulis itu, menjadi pewarta berita itu, kalau bilang
Jurnalis itu apa sih? Jurnalis itu apa? Coba. Saya boleh ini enggak? Ada salah satu, ada mic enggak di situ? Salah satu boleh bicara. Kasih saya definisi. Who is journalist? Boleh. Ada yang mic enggak? Boleh bicara supaya saya juga interaktif dengan teman-teman. Boleh enggak? Ada yang bersuara? Ayolah, berani. Pemuda-pemuda Kalteng itu pemuda-pemuda hebat loh. Ada yang mau bicara? Mau ngomong aja. Salah satu yang harus dipunyai, kalau kamu mau belajar jurnalis sekarang, saya mau kasih tahu ya. Jangan dulu bilang, Kak, aku kasih teorinya. Enggak. Saya nggak mau kasih teori dulu ke Anda. Menjadi jurnalis adalah salah satu modal, ada satu modal, dan ini prinsip yang paling harus dipegang oleh seorang penulis, pewarta berita. Ada satu nih. Yang ini yang saya sedang lakukan. Dan saya tahu maksudnya apa, kenapa saya tanya. Ada, saya belum kasih tahu. Ayo. Menurut kalian, jurnalis itu, wartawan itu apa sih? Silakan. Ada yang mau bicara? Ngomong aja. Nggak penakut kan pemuda-pemuda Kalteng? Masa sih ada penakut ya? Jangan gitu dong. Silakan. Ya. Selamat pagi, Bu. Ya. Kalau kemudian ditanya apa itu jurnalis, istilah lainnya atau dengan kata lainnya itu kan wartawan. Nah, tugasnya itu untuk menghimpun berita, kemudian mencari data, lalu kemudian dikemas secara sedemikian rupa sehingga menarik untuk dikonsumsi ruang publik. Mereka gitulah. Yes. Siapa namanya? Andre. Oke. Andre udah pernah jadi wartawan? Udah pernah menulis? Belum, Bu. Kalau menulis nyinyir sering. Menulis di media sosial kali ya, Andre? Kalau di media sosial ada ya, Andre? Kalau di blog-blog pribadi kayak Instagram dan sebagainya itu sering. Ya, nggak apa-apa, Andre. Nanti belajar, kita belajar. Andre umur berapa sekarang? 23 tahun, Bu, Fakultas Hukum juga. 25 tahun? 23 tahun. Oke, Fakultas Hukum juga. Wow, kita alma mater dong, kira-kira ya? Siap. Oke, thank you. Viva Justisia. Tepuk tangan buat Andre. Andre, ya betul. Terima kasih banyak apa yang Andre sampaikan. Betul sekali bahwa memang yang disebut dengan jurnalis itu orang mengenalnya dengan, ya jurnalis itu bahasa kerennya, bahasa globalnya gitu ya. Kalau di Indonesia bilang wartawan gitu ya. Jadi adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Ingat baik-baik ya. Kegiatan jurnalistik itu apa? Mencari informasi, betul kata Andre tadi, melakukan liputan itu yaitu dengan mencari informasi, fakta, dan data. Ingat ya, fakta dan data. Ini kenapa saya menekankan informasi berkaitan dengan fakta dan data, karena sekarang banyak informasi yang Andre bilang tadi, banyak sekali, seliwiran di mana-mana. Dan informasi itu tidak perlu dicari lagi keluar, Andre. Ada di jarimu, di tanganmu, dengan di handphonemu. Kamu tinggal klik, ceng, keluar semua. Bahkan kamu nggak mau dikirimi kok. Kalau cuma sekedar informasi, ya semua orang boleh, anak kecil, anak gede, orang dewasa, lansia, semua, anybody. Tapi mencari informasi berisi fakta dan data itu hanya dilakukan oleh wartawan. Lalu kan ada peneliti, ya belum selesai definisinya tadi saya.
mencari informasi dan fakta dalam bentuk fakta dan data, kemudian mengolahnya menjadi sebuah informasi. Apakah sudah selesai itu setelah mengolah? Mengemasnya menjadi sebuah informasi, belum selesai definisinya. Lalu kemudian mempublikasikannya kepada halayak ramai atau kepada publik. Nah, itu media. Itulah tugas jurnalistik. Itulah yang disebut dengan wartawan. Jadi kalau kamu cuma cari data, kalau kamu cuma cari informasi, kemudian kamu tulis, bisa juga buat skripsimu, Andre. Bisa juga buat tesismu, atau bisa juga buat penelitian, atau juga bisa juga buat tugas kantor. Tetapi kalau kamu mempublikasikan buat publik, nah itulah fungsi media. Mengapa kemudian ini saya tegaskan? Karena ini ada berkaitan dengan yang namanya fungsi media sebagai, ada yang tahu fungsi media? Fungsi media itu banyak kalau di Undang-Undang Pers. Kalau sudah ada yang sudah pernah jadi wartawan. Salah satunya adalah sebagai memberikan kontrol sosial. Jadi kalau ada berita-berita, contohnya saja jalan rusak diberitakan oleh wartawan, ini kurang kerjaan. Jalan rusak aja diberitakan. Kalau ada yang bilang wartawan kurang kerjaan karena memberitakan jalan rusak, dia salah besar. Dia salah besar. Mari saya tanya, mari kita uji. Kenapa? Karena kalau kemudian kita yang lewat di situ, ada yang celaka bagaimana? Karena ada jalan rusak. Kemudian kita jangan biasa aja. Tapi saya nggak yakin tuh, orang kalau naik motor terus lewat jalan bolong-bolong, aduh ini kenapa sih nggak diperbaiki. Ketika kita mulai ngoceh soal itu, kita sedang bicara soal urusan publik. Nah, urusan publik ini menjadi bagian dari kerja-kerja jurnalistik wartawan. Maka kalau bilang kurang kerjaan, kalau bayangkan aja kalau dibiarkan begitu, siapa yang mau perbaiki? Kecuali kamu punya channel dengan kepala desa, dengan bupati, dengan camat. Pak Camat, turunin dana dong, bikin itu jembatan, bikin itu jalan yang bolong. Iya, kalau kamu anak orang berkuasa gitu. Tapi kalau tidak, kamu hanya bisa diam ngomel-ngomel, aduh ini. Nah, tapi kalau ada wartawan dan dia memotret ada jalan bolong, apalagi jembatan yang putus, yang membuat akses masyarakat terganggu, lalu kemudian itu diberitakan di media, entah di koran, di televisi, di radio, di online, kemudian yang berkepentingan itu membaca, yang punya kebijakan untuk itu, lalu kemudian dia memperbaiki jalan itu. Siapa yang menerima manfaatnya? Ya publik. Nah itu kerja wartawan. Yang orang bilang kurang kerjaan. Artinya apa? Salah satu tugas mulia wartawan menjadi kontrol sosial, tetapi kemudian menghadirkan perubahan. Nah kita mau menulis berita itu harus berangkat dari situ. Tapi modalnya yang pertama tadi, Andre, yang saya tantang. Untuk menjadi penulis berita, Anda harus punya modal yang tadi dulu. Anda harus punya mental yang kuat. Punya keberanian. Maka saya tantang siapa yang mau bicara tadi. Karena kalau kamu punya mental yang kuat dan punya keberanian, lalu kemudian Anda akan punya yang namanya sikap apa tadi yang saya bilang. Sikap kritis dan mempertanyakan apa yang terjadi di sekitar Anda. Jadi kalau kamu cuma mau menulis asal-asalan itu semua orang bisa lakukan. Semua orang bisa lakukan kalau menulis. Siapa bilang sekarang? Zaman sekarang ketik-ketik aja nggak bener aja ditulis. Yang ngawur-ngawur aja diketik di WA itu sudah di-share. Tapi apa kita menjadi begitu? Tapi menjadi seorang penulis di media, dia harus punya satu modal, yaitu tadi, sikap kritis. Sikap kritis dalam bahasa wartawan, ada yang tahu? Di Kalimantan Tengah udah pernah dengar belum? Ini ilmu jurnalistik. Sikap kritis itu dalam bahasa wartawan namanya skeptis. Catat baik-baik. Kalau ada yang pengen cita-cita jadi wartawan. Skeptis. Skeptis itu kayak apa? Skeptis itu nyinyir.
Skeptis itu protes. Skeptis itu apa? Tadi saya bilang kritis. Kritis itu adalah mempertanyakan segala hal yang terjadi di sekitar kita yang kita anggap itu nggak benar. Yang kita anggap itu kok aneh gitu ya. Ada sesuatu yang bukan berarti skeptis itu bukan cerewet dalam artian itu ya. Saya tuh sering sulit membedakan antara cerewet dengan skeptis. Ada orang cerewet itu tapi dia nggak tahu tuh apa yang dia bicarakan. Pokoknya saya protes. Nah, protesnya apa? Itu bukan skeptis, itu bukan kritis. Pokoknya saya protes lah. Lah protes apa? Orang Jawa bilang ngomong apa tuh? Gak jelas gitu. Nah itu. Jadi teman-teman, kritis yang tadi saya bilang. Mempertanyakan sesuatu yang menurut kalian tidak benar, lalu menurut kalian perlu ada perubahan, nah itu baru. Nah modalnya harus begitu. Nah untuk menjadi skeptis itu penulis itu harus berani dan punya mental. Kalau bicara aja takut, lah gimana mau nulis? Mikirnya jadi nggak bisa gitu ya. Oke, sekarang saya mau masuk ke materi, saya akan cepat. Bagi saya yang paling penting untuk modal menulis tadi yang saya bilang. Tapi saya cuma mau katakan, saya mau kasih challenge dulu. Saya mau kasih sebuah kalimat dan saya ingin teman-teman mengartikan kalimat saya itu, menanggapi kalimat saya. Saya mau katakan, kalau ada kata-kata begini, jurnalis is not a law. But it can be justice. Jurnalis bukan seorang penegak hukum, tapi dia bisa memberikan keadilan. Jurnalis bukan seorang ahli atau tenaga kesehatan atau dokter, tapi dia bisa memberikan kesehatan. Jurnalis bukan seorang aparat penegak hukum, tapi dia bisa memberikan rasa aman. Ada yang mau terima tantangan saya? Apa artinya kalimat saya ini? Saya ingin perempuan yang bersuara kalau ada peserta perempuan. Ada enggak? Jangan-jangan laki-laki lagi semua nih, generasi muda Kalteng. Ada, Kak. Sebagian. Halo? Coba. Saya ingin cewek dulu lah, sekali-sekali. Tadi kan udah Andre. Cewek sekarang. Apa maksudnya kalimat saya ini? Sebelum kita masuk nih. Belajar jurnalistik kan harus tahu niatnya apa dulu. Kalau mau belajar menulis tuh, kalau kalian nggak diisi dengan ini, nggak jadi. Ayo. Mana perempuannya? Ada nggak? Ini kayaknya peserta baru cuma berapa orang? Perempuannya di mana ya? Perempuannya mana nih? Ayolah. Pemalu semua, Kak. Nggak bisa. Bagaimana kalian mau belajar menulis kalau menjadi pemalu? Nggak bisa. Harus berani. Ayo, Saya kasih tahu ya. Kalian nggak percaya ya? Saya lahir di sebuah desa kecil di Sulawesi Utara. Jadi jangan pernah malu. Bagi saya, semua manusia itu sama. Jadi 25 tahun lalu saya datang ke Jakarta. Dalam kepala saya, karena kita sama-sama manusia, baru kita punya peluang yang sama. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah malu. Ayo bicara. Siapa yang mau memberi arti kata-kata saya tadi? Silakan. Ada yang mau? Yuk, apa pemuda generasi muda Kalimantan pemalu sebegitu pemalu kah? Enggak Kak sebenarnya. Ayolah. Tadi kan saya cuma lempar ngomong aja. Salah satu modal untuk menjadi seorang penulis adalah berani mengungkapkan pendapat. Bagaimana kita tahu itu kebenaran atau tidak kalau kita tidak bicara? Silakan. Ada yang laki-laki nih Kak, sementara itu kita tunggu perempuan nih, menyiapkan diri. Bahaya ini kalau perempuan
kasih ke laki-laki semua ini, kesetaraan gendernya nggak jalan di Kalimantan Tengah nih kayaknya nih. Ayo, coba. Oke deh, saya challenge cowok dulu. Tapi jangan sampai perempuan kemudian dia bilang, Kak Sonya, kami tuh nggak pernah dikasih kesempatan. Padahal dia sendiri nggak mau ngambil kesempatan. Ini bagaimana? Oke, cowok dulu lah. Silakan cowok. Nama saya Victor. Siapa namanya? Agak gaung ya, saya kurang kerja. Namanya siapa? Tolong dikasih, saya kurang jelas karena echo. Oke, kau dari E3 aja. Nggak usah pakai mic, Iya, karena echo, agak berecho. Oke. Nama saya Victor, Bu. Jelas sekali. Nah, itu tadi, Bu, yang jurnalis bukan seorang penegak hukum, tapi bisa memberikan keadilan. Nah, itu, Bu, maksudnya itu kayak seorang jurnalis itu dapat meliput suatu berita yang menyangkut tentang ketidakadilan. Nah, dengan begitu dapat dibaca oleh masyarakat umum dan memberikan keadilan bagi masyarakat tersebut. Dan begitu juga dengan tenaga kesehatan tadi, tidak dapat memberikan kesehatan, tapi dapat memberi bantuan kesehatan. Bukan nah, itu tadi, Bu, dengan memberitakan. Iya, Bu. Ya, nah, dengan silakan. Dengan jurnalis wartawan tersebut memberitakan tentang kurangnya kesehatan di suatu daerah tersebut, dapat memberikan seperti dapat dibaca oleh tenaga kesehatan yang lain dan dapat memberikan tenaga bantuan seperti itu. Terima kasih. Oke, Victor ya. Bu, ya, Bu. Oke, terima kasih Victor. Mudah-mudahan saya punya souvenir buat kamu. Menarik. Betul kata Victor tadi. Jarang-jarang ada orang bisa menangkap seperti yang disampaikan oleh Victor ya. Jadi saya ini bukan meskipun saya basis pendidikan saya sarjana hukum, tapi saya wartawan loh. Tapi kenapa berita-berita saya bisa memberikan keadilan bagi orang-orang yang tertindas? Yaitu karena berita saya. Itulah jurnalis. Tidak menjadi penegak hukum, tidak menjadi lawyer, tapi saya memberikan keadilan. Mau tahu contohnya? Pernah dengarkan kasus-kasus bagaimana seorang nenek curi kakao dulu dibawa ke pengadilan. Kalau tidak ada wartawan tulis itu, pasti nenek itu udah bertahun-tahun dihukum di penjara. Tapi karena wartawan, media mempublikasikan ini ada hal yang nggak benar, lalu nenek itu bisa mendapat keadilan. Ingat nggak di Palu cuma soal sandal saja bisa dibawa ke pengadilan. Ingat nggak kayak gitu? Contoh tadi yang Victor bilang. Dulu saya waktu wartawan di Semarang, ada seorang anak kecil, punya penyakit sejak lahir. Anak dari keluarga miskin. Sekarang sih sudah enak, orang bisa teriak. Tapi 20 tahun lalu, sebelum reformasi, ada keluarga kecil, keluarga miskin di Jawa Tengah. Anaknya lahir dengan kelainan medis. Dan bapak ibunya cuma petani miskin. Datang ke rumah sakit ditolak. Karena nggak punya uang untuk bayar. Akhirnya mereka pasrah. Mereka cuma tinggal diam saja, nggak tahu anaknya mau diselamatkan atau gimana. Lalu saya dengan beberapa wartawan melihat, ini saya lihat ini kok ada ibu ya, nangis-nangis di pojok rumah sakit dengan memeluk anaknya. Saya tanya, ibu kenapa? Anak saya sudah sakit sejak lahir. Saya bawa ke rumah sakit ini untuk berobat, tapi kami nggak punya uang, ditolak. Kami katanya harus kasih uang jaminan sekian. Kami nggak punya, saya suami saya cuma petani, keluarga kami.
Saudara, itu 20 tahun yang lalu terjadi. Dan saya kemudian, saya tulis berita itu. Saya tulis ada seorang keluarga petani miskin, tidak bisa mengakses rumah sakit. Anaknya sakit dari lahir. Apa yang terjadi, teman-teman? Berita saya di Kompas. Sehari pada saat dipublikasikan hari itu juga, saya terima telepon puluhan bahkan ratusan telepon dari orang-orang. Mbak Sonya, kami mau membantu anak itu. Kami mau membantu. Dan akhirnya datang donatur dari banyak tempat. Lalu kemudian kami menampung itu. Dan kemudian pengobatan anak itu dilakukan. Siapa yang bayar? Publik yang bayar. Dan anaknya itu diobati. Sekarang saya tanya Victor, saya dokter kah? Saya tenaga medis kah? Tidak. Saya hanya wartawan. Saya hanya menulis berita. Tapi orang lain bisa sembuh. Anak-anak bisa dapat kesehatan. Itu yang saya mau katakan. Jadi artinya, the power of berita, kekuatan dari sebuah publikasi informasi berita, sangat dahsyat. Karena itu kalau kalian mau menulis berita, tulislah berita yang punya power. Bukan cuma berita ece-ece. Atau jangan sampai berita hoax yang bikin rusak situasi. Kira-kira sampai sini sudah paham, teman-teman? Paham kan? Oke, mari kita belajar. Kalau teman-teman sudah diisi dengan begitu, gampang sekali belajarnya. Karena kalau nggak paham, bagaimana kita mau menulis? Oke, sekarang mari kita belajar. Kasih tahu saya kalau waktu saya sudah habis ya. Ini sudah keluar kah anunya? Screenshot-nya? Screen-nya? Iya, sudah keluar, Kak. Oke. Saya sudah masuk di situ. Kalian mau menulis di media apa? Bukan hanya menulis sebenarnya. Publikasi di media. Judulnya saya harus ganti seharusnya. Tapi ini materi saya yang lama karena berpatokan saya sebagai wartawan koran, sehingga saya menggunakan kata menulis. Jadi ya, menjadi jurnalistik atau kewartawanan itu bukan tempo-tempo. Itu yang saya mau tegaskan. Kalau kalian ingin menjadi benar-benar menekuni wartawan, kalian bisa bedakan mana yang wartawan beneran dan mana yang wartawan setengah-setengah atau mana yang wartawan hoax juga. Nah, wartawan itu akan disebut wartawan kalau dia rutin mencari berita, menulis berita, memproduksi berita, kemudian mempublikasikan secara terus-menerus, paling tidak secara berkala, lewat berbagai platform. Maka sekarang orang bilang multi platform, mau lewat koran kah, mau lewat televisi kah, mau lewat radio kah, mau lewat online. Nah, yang paling banyak sekarang online, paling gampang. Nah, tetapi wartawan itu, kalau yang disebut dengan wartawan itu, di sekarang ini, mau tidak mau, suka tidak suka, adalah wartawan yang mengantongi identitas yang diakui oleh Dewan Pers. Karena itu, kemudian wartawan itu disebut media mainstream. Nah, siapa itu media mainstream? Itu ya seperti saya. Yang saya kerjaannya memang cuma itu. Kerjaan saya mempublikasi berita, mencari dan mempublikasi berita. Nah, itu mainstream. Nah, lalu kemudian teman-teman bilang, lah Kak, di media sosial itu apakah itu wartawan? Bukan. Saya tegesin ya. Yang nulis-nulis di media sosial itu bukan wartawan. Tegas ya. Loh, kok bisa? Wartawan yang di media sosial itu adalah citizen journalism. Adalah penulis-penulis di luar media mainstream. Apakah boleh menulis? Boleh. Maka sekarang kita belajar. Cuman untuk menjadi wartawan media mainstream itu banyak persyaratan yang seperti saya. Harus mengikuti kode etik jurnalistik, harus mengikuti undang-undang pers. Kalau tidak, saya melakukan pelanggaran. Nah, itu bedanya ya. Oke. Ini kenapa nggak bisa terus ya? Sebentar.
Ini kebalik-balik, oke. Nah, fungsi media, ini saya bilang media cetak ya, Kak, izin adalah Kak, bisa full screen nggak Kak? Kita jadi full screen karena di kita ini tidak, karena jauh oh, dia I see, punya. I see. Wait. Oke, thank you Kak. Oke. Ini kalau full screen agak pelan-pelan ya. Nah, ini full screen ternyata PPT saya PPT jadul nih ya. Sebentar 1 menit ya. Novi. Kita telepon lagi. Selamat hari Minggu. Ya. Ada di pos pengumben di sebelah Kimia Farma. Sebentar ya. Kimia Farma. Semarang. Maju dari perapatan, maju sedikit kanan jalan. Oh iya, langsung aja. Itu. Kita lagi jadi pembicara jurnalistik, nanti kita telepon lagi. Oke, oke ya. Ya. Sorry ya, ini ada harus diangkat soalnya. Ini kakak dari Manado, kalau tidak dia marah kalau saya tidak angkat. Oke. Jadi fungsinya apa? Menyampaikan informasi. Tadi saya sudah bilang. Nah, di media kami juga menggalang pendapat umum. Ya, maksudnya begini. Coba ada berita-berita kan, berita-berita baik dari pejabat, baik dari masyarakat. Misalnya saya sekarang nih, vaksin itu apakah semua dapat vaksin? Nah, kita bikin itu berita gitu ya. Kita bikin informasi. Lalu bagaimana orang dapat vaksin? Bagaimana orang yang belum dapat vaksin? Nah, itu menggalang pendapat umum dan informasi. Tapi juga media itu juga bisa menghibur dan menggugah. Di Kompas itu ada hari Minggu itu ada kolom yang lebih santai, menampilkan musik-musik tradisional, menampilkan pentas-pentas musik atau berbagai kekayaan budaya di Nusantara. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Silahkan. Ini soalnya. Tapi juga ada berita-berita ekonomi, berita-berita kesehatan, berita-berita pendidikan, so many informasi. Jangan khawatir. Nah, kalau menulis berita, ini saya pakai cetak ya, karena saya ini. Kalau mau menulis berita dicetak, kami itu banyak platformnya, kolomnya. Mau yang mana? Berita hard news atau berita soft news? Mau berita ini, kalau berita hard news dan soft news ini yang buat wartawan. Tidak boleh orang luar. Tapi apakah orang luar boleh menulis? Boleh. Yang namanya artikel atau kolom. Atau ada namanya surat pembaca, atau beriklan. Itu. Nah, tapi yang paling banyak kolomnya adalah memang kolom berita gitu. Oke? Nah, mari kita belajar. Mengapa perlu belajar menulis berita? Mengapa? Supaya kita bisa menampilkan informasi-informasi yang menarik. Tapi menulis berita itu bukan cuma asal seperti yang saya bilang tadi. Ada syaratnya. Menulis berita itu tolak ukurnya, syaratnya tadi untuk menulis berita itu paling tidak itu harus aktual. Apalagi kami koran. Jangan menulis berita yang sudah basi. Saya besok nih mau tulis berita koran Kompas, besok terbit besok. Apa coba beritanya yang saya tulis? Ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kalimantan Tengah 1 tahun yang lalu. Kira-kira menurut teman-teman kalau baca berita itu di Kompas bagaimana? Ya ampun Kak Sonya, beritanya udah basi banget kok Kak Sonya masih muat gitu loh kira-kira. Nah itu. Makanya kalau tulis berita itu mesti yang paling terbaru. Aktual. Update. Masa kalah sama media sosial, kira-kira gitu. Jadi kalau mau menulis berita, kalau kalian punya media di Kalimantan Tengah mau bikin media komunitas, ya bikinlah berita yang terbaru lah. Jangan sudah viral di mana-mana, kemudian kalian masih tulis orang bilang, ih telat. Malu kan kalau bikin berita gitu, percuma juga buang-buang energi. Jadi harus punya aktualitas. Lalu kemudian kalau kalian mau menulis berita, apalagi? Harus ada proximity, kedekatan informasi. Nah, contohnya apa? Kalau di Kalimantan Tengah, kalian mau bikin koran, kalian mau bikin media komunitas,
tulislah yang berita banyaknya berita-berita tentang Kalimantan Tengah. Jangan katanya media komunitas generasi muda Kalimantan Tengah yang ditulis generasi muda Sulawesi Utara. Banyakan isinya Manado. Lah ini gimana, ini terbit di Manado aja kalau begitu. Apakah nggak boleh bikin berita Manado? Boleh, tapi porsinya ya jangan banyak-banyak. Pembacanya kalian siapa? Audiensnya kalian siapa? Itu yang menentukan. Kalau audiens kalian lebih banyak orang Kalimantan Tengah, ya buatlah berita yang paling banyak tentang isu-isu di Kalimantan Tengah. Kira-kira gitu. Nah kemudian, tolak ukurnya apa lagi? Ya berita yang kalian bikin, itu harus ada pengaruh, ada dampak. Tadi saya bilang, kalau kalian bikin berita dan orang coba baca biasa aja tuh, Victor, Andre, kalau orang baca beritamu dan orang nggak terpengaruh, berarti beritamu nggak ngefek, kata anak-anak zaman sekarang. Nggak ngefek, Kak. Nggak ngaruh. Lah buat apa bikin berita kalau nggak ngaruh? Gitu loh. Nggak beri dampak. Tadi saya bilang, saya kasih contoh. Kalau saya lihat ada jembatan rusak, jalan bolong, saya tulis kemudian besoknya PU udah datang, udah bikin jalan itu baru namanya berdampak. Kalau saya tulis ada anak nggak dapat biaya pengobatan, kemudian besoknya publik memberikan respon, kemudian dapat bantuan, kemudian kesehatan turun tangan, nah itu baru luar biasa. Itu namanya berdampak. Nah kemudian berita itu tentang apa juga? Nah unsur konflik. Paling banyak tuh kalau sekarang tuh 2 tahun lalu dan tahun ini apa coba? Pilkada gitu ya. Ribut aja. Boleh nggak kita beritakan? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Ini calon A, calon B ini saling ini apa, tapi kemudian kita memberitahukan jangan sampai di sana ada ada kecurangan gitu di sana. Boleh. Tugas wartawan media adalah itu. Nah, yang paling itu tadi saya bilang perubahan, teman-teman sudah paham perubahan. Nah, dalam berita itu tentu saja harus melibatkan yang namanya ketokohan. Maka kemudian, kenapa sih wartawan harus kutip gubernur? Kenapa sih wartawan harus kutip Pak Camat? Kenapa sih harus kepala dinasnya, bupati? Iya, karena dalam mungkin publikasi kamu melibatkan pengambil kebijakan. Nah, pengambil kebijakan perlu ada tokoh, harus ada orang tanggung jawab. Tokoh adat boleh nggak? Ya boleh. Tokoh agama boleh? Boleh. Karena ketika bicara tokoh, dia bicara ada tanggung jawab di sana. Lah orang lain boleh? Belum tentu. Saya soalnya mau kasih komentar soal soal pendidikan. Saya tanya, kamu background-nya apa? Enggak. Saya cuma mau kasih pendapat ini. Lah pendidikan apa yang kamu? Saya ingin sistem pendidikan ini diubah. Lah, who are you? Jadi harus lihat tokohnya yang bicara. Tidak semua orang juga bisa bicara. Harus sesuai kompetensinya. Kira-kira begitu. Kalau hanya sekedar diminta tanggapan oleh wartawan, boleh. Ketika saya bilang, Victor, bagaimana tanggapanmu dengan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini sebagai masyarakat? Boleh. Sisi kemanusiaannya juga harus ditampilkan. Makanya tadi saya berita saya kan kemanusiaan yang saya kasih challenge teman-teman. Berita apa? Tadi kesehatan. Ini kan contohnya kemanusiaan tinggi sekali gitu, orang nggak mendapatkan ini. Lalu yang terakhir ini kadang-kadang disuka nih media sosial nih, hal yang baru, yang aneh-aneh gitu. Tapi kadang-kadang hal yang hoax juga. Ular melahirkan bayi, lah kan aneh. Masa ada berita kayak gitu? Sapi melahirkan kambing, wah aneh juga gitu ya. Padahal, tapi itu banyak berita kayak gitu loh. Nah itu aneh, tapi masyarakat juga suka, saya juga heran tuh. Gitu. Oke. Nah, nilai berita itu harus tetap, kalau kalian bikin berita itu harus penting dan menarik. Kalau orang nggak anggap itu penting, jangan bikin beritanya. Saya cepat ya, ini saya mau masuk ke jenis berita. Nah, kalau di media ada 2 jenis berita yang disebut dengan hard news. Nanti saya ambil koran, saya contohkan koran. Jadi hard news itu berita yang terjadi hari ini. Presiden Jokowi menegaskan bahwa vaksinasi akan berlangsung sampai bulan April dengan target
penerima vaksinasi 1,8 juta diberikan secara gratis. Itu namanya berita hard news. Kira-kira begitu. Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan akan mendukung program vaksinasi dengan memprioritaskan kelompok-kelompok orang-orang yang berada di garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19. Mereka lah yang pertama kali akan menerima. Itu berita hard news. Berita peristiwa yang harus segera disampaikan kepada publik dan secepat-cepatnya diketahui publik. Biasanya oleh wartawan itu langsung diliput. Kira-kira begitu ya. Sifatnya mengabarkan dengan tidak hanya mengabarkan ini urgent, tapi juga supaya ada langkah-langkah lanjut. Oke? Saya teruskan. Nah, ini nih. Tadi hard news. Lalu kemudian ada berita yang soft news. Soft news itu kayak apa? Soft news itu berita tadi. Berita yang saya bilang tadi, ada orang sakit, membutuhkan pertolongan sudah lama. Ceritanya itu yang kita angkat. Cerita orang di Kalimantan Tengah, mungkin ada orang Jawa atau orang Manado yang sudah merantau jauh di Kalimantan Tengah, ternyata kemudian menjadi terlantar. Nah, gak ada orang yang mau tolong dia. Nah, itu cerita kemanusiaan. Bisa diceritakan dalam soft news. Bisa diangkat ini itu. Jadi ada dua model. Kalau mau menjadi penulis, mau bikin media, ada dua. Ada yang berita tentang hard news, ada yang berita soft news. Oke? Nah, mari kita belajar cepat. Ini karena ini mau belajar. Tadi saya sudah bilang, yang disebut dengan soft news adalah feature. Nanti saya tampilkan koran setelah ini ya. Kalau kalian mau lihat gitu. Feature itu adalah berita-berita soft, makanya mengutamakan peristiwa dan kemanusiaan gitu ya. Boleh juga, soft news itu bicara tentang pariwisata di Kalimantan Tengah, boleh. Ingin tahu betapa indahnya Kalimantan Tengah, wisata di Kalimantan Tengah, gambarkanlah itu. Nah, itu feature gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya mau ajarkan kalian. Bagaimana menulis? Kuncinya dalam menulis adalah dari banyak informasi, kemudian teman-teman putuskan, Kak Sonya, aku mau tertarik dengan berita ini, dengan informasi ini. Bagaimana caranya saya bisa menulis, Kak? Jadi kamu putuskan dulu, tema apa, topik apa yang ingin kamu tulis. Fokus dulu. Jadi kalau kamu nggak tahu apa yang kamu tulis, nggak bisa kamu menulis. Jadi ini yang saya bilang, informasi apa yang paling menarik akan kamu tulis. Oke? Nah, mengapa harus fokus? Supaya kalian nggak ngalor ngidul, kata orang Jawa gitu ya. Nggak kemana-mana beritanya. Oke, ini nggak apa-apa. Nanti saya kasihkan format ringkas saya dalam ini ya. Ini soalnya materi saya materi yang kelas jurnalistik 3 hari nih. Jadi makanya saya harus ini ya. Nah, karena menulis ini prinsipnya untuk orang lain, maka nulisnya itu jangan panjang-panjang, jangan kemana-mana, tapi sebaiknya singkat, padat, jelas, dan kronologinya jelas, sehingga mudah dimengerti. Nah, kalau menulis itu, jangan gunakan kata-kata yang panjang-panjang. Satu paragraf itu bisa berapa baris, 10 baris. Aduh, orang pusing kalau baca kayak gitu nih. Ini. Nah, saya bilang hindari kata yang beranak cucu, yang nggak jelas gitu ya. Next. Ini dia mau masuk ke materi, oke? Nah, nih. Menulis berita. Ada kuncinya. Mungkin sudah sering teman-teman dengarkan kata ini. 5W1H. Tapi nggak gampang loh teman-teman. Menjadi wartawan Kompas pun 1 tahun ini nggak kelar-kelar kadang-kadang. Bisa ada satu unsurnya kelewatan. 5W1H. Ini wajib, tidak bisa tidak, harus dilakukan oleh seorang penulis. Apa itu 5W1H? Unsur yang pertama adalah who. Atau bisa teman-teman balik juga, what. Apa yang kita mau tulis? Kalau saya lebih suka what.
Word, apa yang kita mau tulis? Topik apa yang kita mau tulis? Peristiwa apa yang kita mau tulis? Word-nya harus jelas. Lalu kemudian who. Nah, ini yang suka kacau nih. Who itu adalah bicara orang. Bicara seseorang yang punya nama, yang punya jabatan, punya umur, kira-kira gitu ya. Punya umur, bahkan punya atribut yang lain. Makanya ketika menulis Presiden Republik Indonesia, jangan cuma presiden. Mungkin presiden orang udah tahu, tapi kalau benar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, gitu kira-kira. Kalau menulis Gubernur Kalimantan, jangan cuma tulis Gubernur Kalteng. Saya nggak tahu Gubernur Kalimantan Tengah itu sekarang siapa. Kalau kamu menulis berita dan kirim saya, terus Gubernur Kalimantan Tengah menyatakan bahwa siap mendukung COVID. Nah, siapa ya Gubernur Kalimantan Tengah? Ada nama nggak ya? Maka kalau menulis berita itu harus ada nama. Nama yang jelas, atribut yang jelas. Saya seringkali meliput Menteri Perempuan, tapi saya sering lihat ada media tuh kadang-kadang cepat-cepat online, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan, loh, siapa namanya? Nama menterinya siapa? Nah, hati-hati, nama menteri itu nama orang, pejabat, bahkan nama seseorang dosen atau nama tokoh, itu kadang-kadang itu panjang. Lah, Menteri Perempuan coba, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, panjang banget. Nah, kalau kamu nggak tulis, siapa yang kenal? Jadi harus disebutkan identitasnya secara jelas. Bahkan kalau kami di Kompas, kalau menulis feature tuh harus ada umurnya. Nah, unsur ketiga apa? When. Kapan itu terjadi? When itu bicara waktu. Aduh, peristiwa pembunuhan terjadi di sebuah desa di Kalimantan. Desa apa? Pertanyaan saya. Itu baru desa aja saya sudah tanya. Terjadi peristiwa pembunuhan di Kalimantan Tengah pekan lalu. Nah, dia cuma bilang pekan lalu, teman-teman. Minggu lalu itu hari apa? Bicara when itu bicara hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apakah itu sudah selesai? Belum. Hari Sabtu itu tanggal berapa? Harinya hari apa? Tanggal berapa? Tanggal itu ada dari tanggal 1 sampai 31. Bulan apa? Tahun berapa? Apakah udah selesai when-nya? Belum. Kalau peristiwa kejadian kecelakaan laka lantas, Anda cuma bilang terjadi kecelakaan pagi tadi. Wow, orang marah nanti. Bikin stres aja. Pagi tadi itu jam berapa? Pagi itu dari jam berapa? Kalau kita menulisnya pagi itu jam 6 sampai kira-kira sampai jam 12. Jam 10 kata orang. Nah, tapi kalau kau cuma bilang pagi tadi, orang bingung gitu ya. Peristiwa terjadi semalam. Semalam jam berapa? Mulai masuk malam, habis maghrib. Sampai jam 12 malam, itu malam. Habis jam 12 malam, kita mulai bilang dini hari. Waktu itu harus tepat. Bahkan di beberapa media sekarang itu pakai detiknya dia pasang gitu ya. Siapa tuh yang meninggal kemarin? Ada tokoh yang meninggal. Seorang misalnya Ibu Ani Yudhoyono meninggal pukul sekian bahkan detiknya dikasih tahu. Lalu kejadiannya di mana? Where? Unsur W yang kedua adalah where, di mana? Kejadiannya di mana? Oh, terjadi di Kalimantan Tengah, Kak. Soalnya Kalimantan Tengah itu besar, itu provinsi. Di kabupaten mana? Di kota mana? Di kecamatan mana? Di desa mana, di kelurahan mana, bahkan di RT dan RT RW berapa. Itu penting. Mengapa itu penting? Karena orang ingin tahu. Kalau kalian cuma bilang di Kalimantan Tengah, ya itu luas sekali, teman-teman. Maka tolong deskripsikan secara lengkap.
Apalagi ada banyak desa yang sama tempatnya, aduh kacau tuh. Di Jakarta itu ada banyak jalan yang sama. Lalu unsur W yang terakhir apa? Why? Ini penting dalam menulis. Mengapa itu peristiwa terjadi? Sudah bagus menulis ada kecelakaan laka lantas di jalan Trans Kalimantan. Menewaskan 2 orang. Laki-laki berumur sekian, perempuan berumur sekian, beralamat sekian. Tapi kemudian sekarang sudah ditangani polisi. Lah, terus masyarakat yang baca beritanya, lah, terus kejadiannya kayak apa sih? Kejadiannya kayak apa? Nggak ditulis why-nya. Mengapa itu peristiwa terjadi? Nah, yang paling terakhir adalah ini. How-nya. Jalan ceritanya bagaimana? How-nya itu bicara tentang jalan cerita. Nah, ini yang luput nih. Wartawan baru jadi wartawan aja itu butuh berbulan-bulan, bahkan 1 tahun untuk clear soal 5W1H. Nah, teman-teman, kalau mau belajar menulis, pelajari ini dulu. Bagaimana caranya? Supaya kalian bisa belajar menulis. Karena kalau kalian nggak bisa menulis itu, percuma. Beritanya sama dengan yang lain. Bahkan zaman sekarang ketika kita bikin berita, orang lalu tanya, emang buat apa berita itu? So what gitu loh. Kalau berita itu nggak ada dampaknya. Oke? Nah, ini rumus paling bagus. Nah, untuk menulis itu memang idealnya, dalam bahasa jurnalis itu memang piramida terbalik. Piramida itu kan begini ya. Ya, oke. Dibalik. Nih. Piramida begini ya. Kemudian dibalik. Mengapa dibalik? Nah, kita bisa tahu. Nih. Bentar ya. Nah, ini dia. Ya, oke. Piramida dibalik. Maksudnya apa? Semua informasi penting itu masukkan dalam pertama. Semua informasi itu masuk dalam alinea pertama beritamu. Di paling atas. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang ingin baca berita itu lengkap-lengkap. Tidak semua orang punya waktu juga untuk baca berita. Kalau orang sibuk, dia cuma lihat judulnya dan kalimat pertama. Oleh karena itu, bikin berita itu harus pakai prinsip piramida terbalik. Nanti sebentar saya tampilkan untuk korannya. Kayak apa. Harus bikin itu. Karena kalau kamu bikin beritanya sama, satu bagian satu lembar itu dari atas sampai bawah, orang cari-cari, maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Piramida terbalik maksudnya informasi yang akan kamu sampaikan kepada publik harus selesai di atas. Supaya tadi, kalau orang yang malas baca berita, dia so tahu kalau dia baca dari awal. Oke? Nanti kita bedah. Nah, habis bikin berita apa? Bikin berita itu kalimatnya harus sederhana. Tadi saya bilang jangan beranak cucu. Dan habis bikin berita itu baca. Nah, ini masalahnya. Ada orang bikin berita, dia tidak baca. Habis itu dia kirim. Bahasa Indonesianya masih hancur. Aduh, nggak benar. Dia langsung kirim cepat-cepat. Kasusnya sudah jadi beritanya. Tanda bacanya nggak jelas, belum tadi 5W-nya juga belum selesai. Nah, itu kelakuan, penyakitnya. Orang bikin cepat bikin berita, dia nggak baca lagi, dia langsung kirim. Bikin siksa editor namanya. Jadi tolong ya, habis bikin berita itu baca. Baca itu ya diedit maksudnya. Mengapa penting? Supaya kita jadi tahu, saya ini sedang menampilkan fakta atau sedang menyampaikan fiksi, pandangan pribadi saya. Nah, kalau kami itu memang jelas, di Kompas itu akan tahu persis. Saya sebagai editor, saya akan tahu ini wartawan ini lagi ngarang-ngarang, atau wartawan lagi serius, saya tahu, karena saya sudah biasa mengedit. Oke? Ini saya tidak masuk di opini. Sampai di sini, ada pertanyaan, saya mau tampilkan soal koran. Ada yang mau bertanya? Sudah habis waktunya kali saya akan tampilkan koran sebentar lagi. Contoh berita yang ini. Silakan. Kak, ini ada yang mau bertanya. Silakan. Kasih tahu waktu saya ya, karena saya yakin buat waktunya berita sudah. yang kritik tapi membangun tanpa harus membuat orang tersinggung.
Itu kedua, misal kita mau konfirmasi ke suatu dinas, misalnya Ya. kepala dinas yang bersangkutan tidak mau memberikan statement, itu gimana? Udah. Yang satu beritanya bikin berita tapi bikin orang nggak tersinggung, ya kan? Nggak bikin orang marah, nggak bikin orang dongkol kan? Yang kedua, kalau mau konfirmasi di dinas nggak bisa. Nomor satu, tadi yang nanya siapa ya? Yang nanya siapa ya? Siapa namanya? Hardi namanya, Kak. Ardi. Ah, ini repot nih. Bikin berita nggak buat orang tersinggung. Waduh, saya 25 tahun. Bikin berita itu, kalau saya cek-cek ya, banyakan yang bikin orang marah. Bikin orang tersinggung bahkan. Tersinggung sih masih kecil tuh, Hardi. Saya itu hampir 10 tahun tuh bikin berita hukum dan politik. Berita-berita korupsi itu bukan cuma orang tersinggung, Har. Bikin orang marah dan mengancam saya bahkan. Saya bolak-balik. Mau diancam dengan berbagai ancaman level paling kecil sampai level paling besar, mau dibunuh. Memang jadi wartawan itu ada risiko. Kalau cuma bikin berita yang bikin orang nggak tersinggung tuh mudah sekali, Har. Siapapun boleh bikin. Yang bikin nggak orang mudah tersinggung, bikin berita pengumuman, Hardi. Bisa. Yang bikin berita orang nggak mudah tersinggung bisa juga sih, Har. Kalau kamu orang yang tidak mau mengambil risiko, kamu cari berita-berita yang tadi saya bilang, memberikan hiburan, berita budaya. Berita budaya itu nggak bikin tersinggung, malah bikin orang senang. Menampilkan pariwisata Kalimantan Tengah, pasti nggak ada yang tersinggung. Kecuali kamu bilang, pariwisata di Kalimantan Tengah tidak bisa maju karena tempat-tempatnya jorok dan kotor. Nah, itu marah. Tapi kalau kamu bilang, datanglah ke Kalimantan Tengah, Anda akan melihat surganya hutan. Misalnya gitu kan. Itu indah sekali. Tapi kalau kamu menuliskan tadi, mengkritik pengelolaan pariwisata di Kalimantan Tengah dengan bilang, sampai sekarang ini pariwisata di Kalimantan Tengah tidak maju-maju karena promosi tidak jalan. Itu bikin tersinggung atau bikin senang? Pasti bikin marah orang, terutama dinas pariwisata. Nah, pilihannya ada pada kita memang, Hardi. Mau bikin berita yang tidak orang tersinggung, susah memang. Tapi saya juga punya banyak berita yang bikin orang bahagia. Banyak beritanya. Itu tadi, berita-berita pariwisata. Ketika saya jalan ke luar negeri misalnya. Saya 2 tahun lalu saya pergi ke sebuah puncak di perbatasan India dengan Tibet, Himalaya. Saya pergi ke Himalaya. Saya nggak nulis berita-berita yang tersinggung, Hardi. Saya nulis keindahannya. Satu sisi Himalaya, di bagiannya negara India gitu. Orang yang baca senang sekali. Karena mereka nggak tahu, mereka taunya Himalaya ada di Tibet. Tapi saya tulis bahwa di salah satu bagian di Himalaya itu ada tempatnya pusat-pusat para Buddha, sekolah dari kecil. Bahkan Dalai Lama dari pertama sampai 6 apa 7 tulisan saya itu justru di India lahirnya. Tinggalnya di India, di Himalaya bagian India. Nah, itu menyenangkan, nggak ada orang yang tersinggung. Bahkan Duta Besar India sampai bolak-balik panggil makan siang dengan saya. Nah, itu berita yang nggak bikin tersinggung. Berita-berita yang kayak gitu, Ardi. Nah, kita mau milih yang mana? Suka-sukaan kita juga. Pilihannya ada di wartawan kita sebagai wartawan mau menulis. Jadi memang ada. Kalau ada. Tapi memang kalau wartawan yang menulis di bagian politik, hukum, dan kriminal, kagak bakalan nulis yang menyenangkan yang tidak bikin tersinggung. Pasti yang bikin orang marah dan tersinggung. Bahkan bisa bikin kamu diteror. Tapi jangan takut. Saya udah 25 tahun melewati itu. Nah, kalau kamu mau konfirmasi berita itu orang nggak mau, iya itu penyakit nih aku udah alami itu bertahun-tahun tuh. Nggak semua orang mau bicara, apalagi pejabat ya. Aduh, kalau kamu yang nggak kenal, susah bingit. Pasti susah,
boro-boro udah kadang udah kenal juga, kadang susah. Pak, selamat siang Bapak. Saya soalnya wartawan harian Kompas. Boleh nggak Pak saya konfirmasi soal ini Pak, penanganan pekerja-pekerja di perkebunan di Kalimantan Tengah Pak. Katanya ada yang didiskriminasikan. Gimana Pak Dinas Perkebunan melihat ini? Bentar dulu Mbak Sonya, saya cek dulu ya. Siapa yang bilang itu? Nah, itu belum, masih bagus kalau dia nyahut gitu. Kalau dia bilang, siapa yang bilang itu? Ngarang aja. Langsung ditutup gimana itu itu banyak kali saya alami. Itu kayaknya aku ngalaminnya udah ribuan bahkan jutaan kali ya, 25 tahun soalnya saya jadi wartawan. Tapi kita harus punya strategi emang. Kalau informasi yang kita punyai itu memang benar-benar berkualitas dan valid, dan kita yang meliput juga benar-benar punya kompetensi itu, pasti dinas yang akan kita konfirmasi akan mau. Sekarang gampang kok. Semua kementerian, semua pejabat pemerintah itu punya humas-humasnya di Kalimantan Tengah pasti Pemprov punya humas, di bupati-bupati kabupaten dan kota pasti punya humas. Nah, kita dekatinya lewat humas kalau kamu nggak mau susah, pingin cepat, telepon kepala humasnya atau staf humas, Mbak, Pak, Bu, tolongin saya dong, saya wartawan baru nih di komunitas Lewu ini, apa kalian mau bikin media apa nih nanti habis ini? Tolong dong, media saya masih baru, bisa dibantu nggak? Saya mau menulis ini dikonfirmasi, butuh konfirmasi nih dari kepala dinas. Bisa dilakukan itu, bisa kok. Kalau susah nanti saya ajarin secara khusus strateginya, tapi jangan sekarang karena ini kelasnya singkat sekali. Silahkan. Mohon maaf ya kalau jawaban saya cepet-cepet ya. Silakan. Kalau habis waktu bilang ya. Monggo. Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Ya silakan. Ayo kalau yang mau bertanya. Apa, Kak? Silakan. Ini udah mau habis waktunya ya? Ya Kak, 10 menit lagi Kak. Ya, silakan. Wah, permisi Bu. Ya. Saya Andre ingin bertanya. Ya. Kalau untuk kondisi kontemporer kan saya punya hipotesis ideologi itu adalah teknologi yang diterapkan. Kira-kira seperti itulah. Nah, berkaitan dengan itu, ada teori propaganda bilang gini, propaganda yang disebutkan terus-menerus akan membuat orang percaya surga itu neraka dan neraka itu surga. Kira-kira seperti itulah, Bu. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian, apakah prinsip itu yang diterapkan di dalam dunia jurnalistik atau wartawan sehingga terciptanya public discourse? Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Nggak ada dalam propaganda itu nggak ada dalam dunia jurnalistik. Kalau jurnalistik sudah sampai terus-menerus melakukan itu, baca tuh undang-undang pers. Baca juga. Jurnalistik mana? Makanya saya katakan, tadi dari awal saya katakan media mainstream. Nah, kecuali itu media sosial. Tapi kalau dalam media mainstream, itu kemudian melakukan tadi terus-menerus dan untuk tujuannya untuk mempengaruhi, apalagi sampai ke hal melakukan perubahan untuk sebuah hal yang buruk, itu nggak bisa. Nggak bisa. Tadi saya bilang, pers itu ada tuh di undang-undang pers. Tujuannya apa? Misinya apa? Itu makanya saya bilang kalau mau menjadi wartawan itu harus paham dulu apa itu, apa namanya, tujuannya pers. Kalau kalian tidak paham apa namanya itu, maka
itu akan menjadi lari. Salah satu prinsip dalam apa yang harus dikedepankan oleh pers adalah ini. Kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Itu nilainya tinggi sekali. Jadi tugasnya mulia sekali tadi, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau udah ada hal yang nggak benar, maka kemudian sejak zaman reformasi masih ingat nggak? Dulu zaman Orde Baru bahkan pers sering dibredel. Karena justru kita melawan hal-hal yang misalnya menimbulkan sebuah situasi yang justru akan menghadirkan ketidakadilan, melanggar prinsip-prinsip demokrasi, apalagi supremasi hukum. Makanya tadi saya dari awal saya masukin ke teman-teman, pikirkan tidak sesederhana itu loh tugas wartawan, tugas media gitu ya. Yang tadi di samping tugasnya tadi saya bilang sebagai kontrol sosial, bahkan tugas media apa? Edukasi, pendidikan. Kalau ada yang salah segera diluruskan. Masih ingat nggak yang baru-baru kita ribut di Sumatera Barat? Ternyata sekian tahun kita baru tahu bahwa sekolah negeri pun diwajibkan siswi perempuan harus berkerudung. Ingat nggak itu beritanya viral? Ada yang tahu nggak? Atau nggak ikuti? Nah kemudian itu diangkat oleh media, dikasih tahu oleh media bahwa ini praktik-praktik ini nggak benar. Lalu kemudian terjadi perubahan kan? Keluarlah SKB 3 Menteri kan? Kemudian pemerintah daerah juga melakukan perubahan. Nah kayak gitu loh. Jadi bukan melakukan propaganda. Yang justru propaganda itu kan lalu kemudian menghadirkan situasi yang itu bukan itu menurut saya. Saya nggak lihat segitu di dunia pers. Saya nggak melihat. Kecuali ada yang punya nilai niat terselubung ya. Tapi kalau yang kamu maksudkan itu saya nggak sepakat gitu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ada sedikit waktu lagi Kak, kayaknya kasih satu kesempatan lagi. Soalnya ada yang mau nanya juga. Silakan. Hidup tuh, mantul suara. Izin Bu. Saya nggak dengar. Mohon maaf, bisa diulang? Halo, bisa diulang? Saya nggak dengar. Izin Bu. Oke, ini saya dengar. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lian Bu. Lian. Di sini saya sebenarnya tertarik dengan salah satu filosofi yang Ibu katakan yang mengenai jurnalis cannot be allowed but can be justice. Lalu Ibu artikan dengan kata-kata wartawan bukan seorang penegak hukum tapi bisa memberi keadilan. Lalu Ibu mengatakan lagi wartawan bukan tenaga kesehatan tapi bisa memberikan kesehatan. Lalu seandainya saya buat kata-kata seperti ini, Bu. Wartawan bukan seorang propaganda tapi bisa membuat manipulatif. Nah, bagaimana kalau gitu, Bu? Ya kan, sekarang ini kan Bu, kita bermain kasar aja Bu. Kalau kita berbicara masalah ini kan dari sejarah masa lalu sampai saat ini, wartawan itu sampai Napoleon Bonaparte pun menutup suatu pergerakan mengenai wartawan yang mengatakan bahwa wartawan itu seperti pedang di dalam pena yang bisa menusuk kamu dari dalam. Nah, makanya saya kembalikan ke filosofi Ibu yang mengatakan wartawan bukan penegak hukum tapi bisa menegakkan keadilan, bisa memberi keadilan. Maka saya membalikan kata-kata menjadi wartawan tidak memberi propaganda tapi bisa menjadi manipulatif. Itu saja sih Bu dari saya Bu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Lian. Saya nggak sepakat tuh wartawan bukan propaganda dan manipulatif.
25 tahun saya menjadi wartawan, saya tidak melakukan itu. Saya tidak pernah manipulatif. Saya tegasin. Saya nggak pernah manipulatif. 25 tahun saya jadi wartawan, saya menampilkan fakta. Saya nggak pernah manipulatif. Saya sebentar lagi, mungkin saya baru pensiun usia 60 tahun ya. Masa kerja saya nanti kalau saya sampai pensiun 60 tahun. Tapi saya paling tidak kesaksian saya sebagai wartawan Indonesia ya. 25 tahun saya tidak pernah memberitakan berita yang manipulatif. Yang saya beritakan adalah fakta. Mungkin yang kamu bilang itu wartawan abal-abal. Mungkin yang kamu bilang itu wartawan nggak jelas. Mungkin yang kamu bilang itu wartawan, maaf ya, digunakan untuk kepentingan tertentu. Ada, mungkin juga. Tapi bagi saya kalau dia wartawan Indonesia yang benar, dia tidak akan masuk dalam wilayah tadi. Maka tadi saya tidak sepakat bilang, propaganda apa? Karena di dalam undang-undang pers kami tidak mengenal kata itu. Apalagi tadi kata manipulatif itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat itu tuduhan yang sangat itu bagi saya. Maka tadi saya mulai dengan tadi kata-kata tadi saya bilang, wartawan itu bukan penegak hukum. Wartawan itu bukan ahli kesehatan. Saya 25 tahun mendedikasikan diri menjadi wartawan. Ketika kalian sedang tidur enak-enak, ketika kalian sudah ngorok, tengah malam saya jalan loh. Saya pernah di Jawa Tengah menyetir jam 3, jam 2 malam, nyetir dengan kencang-kencangnya hanya untuk mendapati apa? Satu kereta jatuh di Brebes, dan itu hari Natal. Dan saya ingat itu persis. Saya menyetir di dini hari, hanya untuk secepat-cepatnya sampai ke TKP, untuk menemukan semua, niat saya apa coba sebagai wartawan? Saya ingin secepat-cepatnya sampai ke TKP, saya ingin tahu berapa banyak korban yang terjadi di sana, kemudian saya akan publikasikan secepat-cepatnya supaya keluarga-keluarga korban itu tahu. Di saat seluruh masyarakat, di saat orang-orang tidur nyenyak, wartawan melakukan itu. Dan saya melakukan itu. Saya nggak makan, saya nggak mandi, bahkan waktu itu saya ingat saya seharian penuh berdarah-darah karena saya jalan di antara jenazah-jenazah yang tumpah ke sawah-sawah waktu itu. Nggak mandi, nggak makan bahkan. Yang ada di kepala saya segera menulis berita itu supaya segera dipublikasikan dan korban-korbannya segera ditolong dan keluarganya segera tahu. Karena di kereta itu bukan orang dari mana saja. Apakah saya mempublikasikan manipulatif? No way. Yang saya tampilkan adalah kemanusiaan. Jadi kalau ada pikiran wartawan manipulatif, itu keliru besar. Mungkin saja ada human error ya. Dia mendapatkan informasi-informasi. Ini memang human error, bukan cuma kecelakaan pesawat udara atau apa. Tapi bisa jadi, ya wartawan juga bukan malaikat kok. Tapi kalau sampai pada definisimu tadi manipulatif, itu sungguh kejam sekali. Nggak, saya kira seorang jurnalis sejati, dia tidak akan masuk ke wilayah itu. Kecuali dia punya agenda-agenda politik tertentu yang ada di kepalanya. Tapi saya pastiin, 25 tahun saya jadi wartawan, saya nggak pernah manipulatif. Justru yang saya lakukan adalah membongkar kejahatan-kejahatan, membongkar ketidakadilan. Bahkan saya pernah membongkar salah satu koruptor itu bersembunyi, dia tidak mau di itu. Dengan segala risiko yang besar, saya lakukan itu. Tapi memang begitu. Apa ya, konsekuensi menjadi wartawan memang harus mengambil. Tadi kan saya bilang, nggak semua orang mau milih profesi ini. Karena kita akan dipandang sebagai tadi, tukang cari masalah. Kemudian kita akan dipandang, apalagi tadi sampai pada kata manipulatif, itu sedih banget. Emang sedih banget, Lian. Tapi itu sering saya dengar. Tapi lewat ruang virtual hari ini saya mau tegesin kepada kalian.
Bangga. Yang kamu bilang pedang dalam pena itu sesungguhnya seharusnya wartawan itu tadi yang saya bilang tadi, menegakkan kebenaran dan supremasi hukum. Maka kemudian saya seringkali, ini hari-hari saya dalam 2 tahun terakhir ini, telepon saya selalu penuh. Orang selalu telepon, Kak Sonya, Mbak Sonya, tolong kami. Kami sudah kemana-mana, kami udah mentok. Kemana lagi kami harus mencari keadilan? Mengapa mereka nelpon saya? Mengapa mereka menelpon wartawan? Karena bagi mereka, wartawan itulah adalah garda terakhir untuk mengungkap sebuah ketidakadilan dan praktek-praktek manipulatif tadi yang kamu bilang. Jadi, Lian, percaya deh. Mungkin Lian belum jadi wartawan. Tapi kalau suatu saat kamu jadi wartawan seperti saya 25 tahun, betapa tidak mudahnya kita melawan pandangan-pandangan seperti itu. Tapi apakah semua wartawan bisa seperti saya? Ya enggak lah. Apakah semua wartawan itu sama? Enggak lah. Apakah wartawan juga melakukan kesalahan? Iya. Apalagi kalau wartawan yang enggak belajar menjadi wartawan yang benar. Maka saya tadi bilang, cek dulu. Dia wartawan mana? Ngaku wartawan tapi sebenarnya tidak menjadi wartawan. Itu banyak sekali, namanya wartawan bodrek. Dia pegang-pegang ID card, dia pakai ID card, dia bilang, aku jurnalis Kak Sonya. Tapi dia nggak tahu kode etik jurnalistik. Yang paling simpel pun dia tidak paham. Nah, bagaimana dia mau mengatakan sebagai wartawan? Tapi itu ada. Bahkan mereka yang lebih percaya diri. Saya kadang-kadang hadir di sebuah acara, waduh, saya wartawan ini. Saya nggak pakai ID kadang-kadang. Saya cuma mau menguji aja. Tapi ya begitulah. Di mana-mana semua profesi pasti ada yang ngawur-ngawur gitu. Ada aja orang yang ngaku-ngaku. Tapi saya sepakat memang yang Lian bilang tadi. Wartawan itu memang punya tugas mulia. Maka dia tidak perlu jadi penegak hukum, tidak perlu jadi tenaga medis. Tapi dia bisa hadir di situ melakukan perubahan. Tentu perubahannya bukan perubahan yang negatif. Perubahan yang baik. Menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka saya bilang tadi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan memberikan keadilan. Itu esensinya sebenarnya. Sejatinya begitu. Nah ini yang banyak orang nggak tahu. Maka saya harus berbangga. Saya harus bersyukur 25 tahun saya jadi wartawan. Saya bisa hadir di ruang-ruang yang orang nggak pernah isi. Kira-kira begitu. Tapi saya sekali lagi menegaskan, tidak ada manipulatif. Itu, Lian. Terima kasih. Maaf ya, agak emosional soalnya saya agak sensitif yang kayak gitu. Terima kasih. Untuk mengefisiensikan waktu, selanjutnya kami ada agenda juga, Kak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kakak karena telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Menurut saya sangat berbeda sekali, Kak, apabila seorang senior yang benar-benar memberikan ilmu dan wawasannya. Karena sebelumnya saya pernah juga diskusi kecil lah dengan seorang wartawan, tapi tidak sejelas dan sedetail ini seperti yang Kakak sampaikan kepada kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, Kak. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita, saya minta pada Kakak untuk memberikan closing statement-nya, Kak. Ya, terima kasih. Saya yakin teman-teman semua ingin menjadi bagian dari perubahan di bangsa kita ataupun di dunia, atau bagian yang terkecil di dalam lingkungan hidup kita. Menjadi apa saja sebenarnya itu tidak penting. Maksudnya dengan profesi apapun itu tidak masalah. Tapi menjadi diri kita yang sebenarnya dengan niat dan motivasi yang tulus adalah untuk memberikan perubahan yang lebih baik. Itu yang paling penting. Profesi apapun kita, dengan pekerjaan apapun, selagi kita memberikan yang terbaik dan untuk kebaikan, saya yakin itu jauh lebih mulia. Karena itu saya sebagai wartawan, jika Anda ingin menjadi jurnalis, jika Anda ingin menjadi pewarta berita, maka mulailah dengan hati dan pikiran yang bersih.
dengan tujuan yang tadi. Kalau kita sudah mampu punya mental yang kritis, yang skeptis, mempertanyakan hal yang tidak benar, mempertanyakan hal yang buruk dalam kehidupan dan lingkungan kita, maka kemudian kita akan berpikir bagaimana cara mengubah itu, mencegah peristiwa-peristiwa yang terutama merendahkan harga diri manusia, membuat diskriminasi bagi orang lain, menghadirkan ketidakadilan. Kita pasti bisa melakukan yang lebih dari itu. Sekali lagi, kita hanya manusia, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk kebaikan bagi sesama. Terima kasih.